Haleluya, bertemu lagi dalam program Yesus Kuatku. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Keberadaan kami hingga sampai pada hari ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kembali kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang tolong setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah kami dapat mengerti akan arti firman-Mu. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kehidupan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan kembali perenungan firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Look to Jesus. Look to Jesus dengan ayat pokok dari Ibrani 12 ayat yang kedua. Saya akan membacakan ayat pokok ini bagi kita sekalian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap manusia yang ada di dalam dunia ini pastinya menghadapi pergumulan maupun persoalan dalam kehidupan mereka. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai persoalan ataupun pergumulan. Dalam Ayub 7 ayat yang pertama, ayat ini dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa selama hari-hari kita di dalam dunia ini, kita pasti akan menghadapi pergumulan. Orang yang ada di kalangan kelas bawah bergumul bagaimana untuk bisa makan dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Orang-orang yang ada di kalangan menengah juga bergumul bagaimana supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik, kehidupan mereka jauh lebih mapan dari keadaan yang ada pada saat ini. Dan juga orang-orang yang ada di kalangan kelas atas tentunya bergumul. Pergumulan mereka adalah bagaimana supaya bisnis mereka atau usaha mereka semakin maju dan berkembang. Jadi semua manusia pasti mempunyai pergumulan dan permasalahannya masing-masing. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang masih hidup di dunia ini, tentunya pastinya juga menghadapi pergumulan ataupun permasalahan. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ayat ini menjelaskan bahwa kita yang hidup di akhir zaman ini akan menghadapi kesukaran ataupun kesusahan. Dan kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa lari dari permasalahan ini. Kita harus menghadapi permasalahan tersebut. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi persoalan atau permasalahan yang kita hadapi? Dalam ayat pokok kita tadi, Ibrani 12 ayat yang kedua, sikap kita sebagai anak-anak Tuhan adalah marilah kita memandang kepada Yesus. Sebagaimana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini. Look to Jesus. Biar fokus kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan kepada permasalahan kita, tetapi marilah kita memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bila kita fokus pada permasalahan kita, maka kita akan lupa ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Tuhan yang bisa melakukan segala perkara, ada Allah El Shaddai kita yang mampu menolong kita. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sehingga dalam kita menghadapi permasalahan ataupun pergumulan yang kita hadapi, kita tidak menjadi stres, kita tidak menjadi frustrasi, depresi, dan akhirnya kita menyerah. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kita pandang terus kepada Yesus. Mengapa? Karena Yesus sudah membawa iman itu pada kesempurnaan. Iman yang sempurna ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah tekun memikul salib untuk menebus dosa kita, mengosongkan dirinya, dan taat sampai mati di kayu salib. Yesus sudah menunaikan tugasnya dengan sempurna, dengan tuntas. Ada penderitaan yang harus dialami. Dia mengalami penghinaan, dia mengalami kekerasan, dia mengalami siksaan, tetapi dia mampu, dia bertahan, dia tetap kuat untuk mengikuti kehendak Bapanya, untuk melakukan misi keselamatan. Jadi biarlah mata kita ini tetap tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus. Look to Jesus. Sehingga sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Iman kita tidak goyah. Dan kita terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Memang ada penderitaan yang harus kita alami. Memang ada tekanan kehidupan yang harus kita alami, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Saya tidak tahu persoalan apa yang dihadapi pada saat ini. Tetapi marilah kita ingat Roma 8 ayat 18 dan 2 Korintus 4 ayat 17. Kedua ayat ini dengan tegas menyatakan ada penderitaan yang harus kita alami sebagai anak-anaknya. Tetapi penderitaan itu ringan. Mengapa dikatakan ringan? Bila dibandingkan dengan kemuliaan yang kita nanti akan alami. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, tetaplah pandang kepada Yesus. Dan biarlah kita ingat bahwa persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dalam Ibrani 12 ayat 4. Ayat ini katakan kita belum sampai mencucurkan darah dalam menghadapi pergumulan atau permasalahan yang kita hadapi. Jadi jangan kita menyerah, tetap kuat di dalam Tuhan. Ibrani 12 ayat 1. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita masih ada di gelanggang pertandingan iman. Dan biarlah kita tetap memandang kepada Yesus. Dan kita akan mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Kita akan mencapai garis akhir. Dan nanti ada mahkota yang tersedia bagi kita karena kita tetap pandang padanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, biarlah kita mempunyai tekad untuk terus bertahan di dalam Tuhan dengan fokus kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah kita mendekatkan diri kepadanya, bangun hubungan dengan Dia semakin lebih erat, semakin lebih akrab, dan tetaplah kita menjaga hati kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk perenungan firman-Mu Tuhan.
yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami tetap pandang kepadamu saja Tuhan, Allah kami yang besar, Allah El Shaddai kami. Jangan kami fokus pada permasalahan kami, tapi biarlah kami fokus kepada Engkau saja Tuhan, sumber kekuatan kami. Sehingga kami tetap kuat dan semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti program ini ya Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat dengan kekuatan yang daripada-Mu. Biarlah persoalan pergumulan kehidupan yang dialami tidak membuat mereka kendor Tuhan iman dan kepercayaannya. Tapi biarlah tetap pandang padamu saja, sehingga tetap teguh, tidak goyah, dan tetap bergiat di dalam pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Biarlah ini tertanam dalam hati kami dan bertumbuh serta berbuah-buah. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.